sukses. Lebih grogi ngomong depan relawan. Makanya harus lautan jomblo gitu ya. Pokoknya di sini insya Allah kita saling, ya kita semua seperti keluarga ya, saling menyukai. Saya garis bawahi. Saya bilang kemarin bahwa menyukai itu tak harus memiliki. Pak ini jadi kuliah pernikahan. Bahaya kalau dikeluarkan semua ya. Gitu. Tadi itu satu interaksi bersama, tapi di kelas juga polanya kira-kira sama seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang mendengarkan senang, yang sedang Ya. berbicara juga senang. Tadi Ya, saya dan- melihat ada seseorang yang duduk di bawah itu. Itu siapa tadi, Mas? Itu istri saya tercinta. Iya. Boleh diperkenalkan keluarganya nih, Mas. Hadir semua di sini. Iya, ini istri saya Ferry Farhati. Dia adalah ibu dari kami dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama adalah Mutiara Anissa, ini yang samping neneknya. Kemudian yang duduk persis di sebelahnya Ferry adalah Ismail Hakim namanya. Oke. Ismail Hakim ini kelas TK ya. Kemudian sampingnya Ismail namanya Mikail Azizi. Angkat tangan ya Mik. Gini. Nah ini Mikail. Yeah. Mikail ini SMP kelas 3, kelas 2. Lalu di sampingnya lagi adalah Kaisar kelas 3 ya. Kaisar Hakam namanya. Panggilannya Kaisar. Nah mereka ini semualah yang membuat saya selalu kalau pulang ke rumah merasa bermakna betul. Dan Ferry itu sangat pengertian sekali, sangat suportif. Saya tidak punya waktu yang leluasa dalam mengatur jadwal karena banyak perjalanan harus dikerjakan sana sini. Tetapi alhamdulillah nanti Ferry bisa ngomong sendiri dah. Tapi kehadirannya membuat suasana saya dan anak-anak itu menjadi sangat kondusif. Meskipun secara jumlah jam mungkin tidak sebanyak yang diharapkan saya sendiri. Baik. Kalau sekarang Mas Anies nih duduk di sini sebagai tamu saya begitu. Tapi Mas Anies pernah siaran kan di TVRI? Ya. Iya. Jadi waktu itu di Jogja ada program namanya Tanah Merdeka. Lalu diinisiasi oleh Pak Ishadi SK yang salah seorang legend ya di dunia pertelevisian di Indonesia. Kemudian saya daftar, diterima, lalu mulailah saya menjadi pewawancara di program itu, jadi reporter, mewawancarai tokoh-tokoh yang pertanyaannya diharapkan pertanyaan anak muda untuk didengarkan oleh anak muda. Yang paling bertanggung jawab pada saat itu siapa, Mas? Yang mengajak menentukan udah kasih ke Anies Baswedan ini gitu. Mbak Kustilah namanya, Mbak Kustilah, Mbak Sri Kustilah itu adalah produser Tanah Merdeka. Mbak Yang ini, Kustilah Mas. itu, Masya Allah. Iya ini, Masya Allah. Nis. Alhamdulillah Mbak Kus. Nggak kuat nangis ini loh. Ojo nangis Mbak. Masya Allah. Berapa Ya tahun nggak Allah. ketemu, Mbak? Anies Baswedan, Masya Allah. Ini orang yang sok tahu. Lulus SMA, rekrutmen Tanah Merdeka Angkatan Kedua. Kan? Masih kelas 3 waktu itu. Ya, kelas 3. Terus masuk, langsung datang gagasan-gagasannya. Semuanya sulit.
Sok tahu. minta wawancara ini semuanya sulit. Kan waktu itu eranya nggak seperti sekarang, Mbak. Ya, wawancara pejabat aduh kayak apa. Yang diminta Anies sulit semua. Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Nasution. Yang paling sulit Putin Soeharto. Yang beliau tuh nggak pernah mau diwawancara. Tapi Masya Allah, semuanya goal. Wow. Goal. Dan itu hanya karena Mbak Gustila yang luar biasa juga. Enggak, saya mau cerita juga Mbak Gustila. Kita mau wawancara Pak Harto. Kemudian kita datang dengan mobil TVRI rombongan sampai di luar dari sana suruh duduk, ya kan Mbak Gus? Ya, betul. Gak lama kemudian datang satu orang. Apa-apaan kalian? Nah, baru mulai masalah. Dimarahin habis. Sama bapak senior satu ini. Dia bilang, ini apa-apaan? Beliau yang tahu jadwal. Yang lain-lain kan barangkali dipikir mau wawancara resmi. Anda nggak bisa wawancara Pak Harto sekarang. Tapi lain kali kita jadwalkan. Karena Pak Harto itu kalau wawancara sudah persiapannya. Sampai akhirnya beliau menjadi sangat bersahabat. Sangat bersahabat, sangat membantu. Dan beliau ini kemudian kita kenal namanya G. Dwi Payana. Pak Dipo panggilan kita. Iya. Nah, di situ kemudian Pak Dipo tanya, dah maunya siapa ya? Selain Pak Harto gitu ya. Karena Pak Harto, selain Pak Harto siapa gitu. Terus kita Tambah pilih. sulit, Putin Soeharto. Terus diucapkan itu, kemudian Diucapkan, udahlah biar urusan bagus tuh negosiasi. Masa seorang ibu nggak mau ditanya sama anaknya sih? itu jurus kuncinya. Terus kemudian dikasih. Dikasih. Akhirnya dikasih. Sore hari saya dengan Taufik, Taufik yang ada di sini, Ada, Taufik. ya. Mas Taufik itu terima telepon dari Cendana, ditanyakan apa isi pertanyaannya untuk wawancara besok. Nah loh pertanyaannya, kita ini kan biasanya ya improvisasi gitu. Mulailah kita pinjam mesin ketik, ya, pinjam mesin ketik di kantor manajer perumahan milik Ancol itu, ya. penginapan milik Pemda. Ngetik pertanyaannya, terus habis itu pinjam fax, dikirim fax ke Cendana. Besok paginya waktu kita datang sudah di print rapi pakai laser printer. Kita kagum-kagum lihat laser printer itu. Karena waktu itu masih ketiknya manual. Yang tektok Iya, gitu ya. Terus laser dan wawancara dimulai, sangat tegang suasananya itu. Karena memang nggak pernah ada wawancara dengan Ibu Tin. Kemudian mulailah ngobrol, ketika ngobrol seluruh pertanyaan sudah disiapkan, nggak terpakai. Anies memang banyak gagasan, tetapi yang saya suka dengan Anies itu dia tidak one man show. Dia dengan krunya Tanah Merdeka itu ada ngantor di TVRI, dia sharing di sana. Nah inilah yang saya lihat, oh anak ini memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Masya Allah. Bukan Mas Anies. seperti jadi keluarga Jadi, besar. kita jadi keluarga besar. Baik, ada tanda apresiasi Mas Anies juga yang sudah kami persiapkan juga. Ini untuk Bagus, Pak. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas. Bagus Dila, bunga ini sekedar tanda bahwa persahabatan, persaudaraan kita insya Allah langgeng dan terima kasih Amin, atas semuanya. amin. Sukses Masya dunia Allah. akhirat ya Amin, Nis. amin. Ya, Matur amin nuwun, insya Allah Pak. ya Nis, bermanfaat. Amin. Salam. Baik. juga, Mas. Terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Anies Mbak Indi Baswedan. juga, ya. Baik, terima kasih. Kami jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain pekan depan. Sampai jumpa.